Kita mulai ya tentang pengertian sumber-sumber dana bank ya. Materi juga sudah saya share ya untuk di grup ya. Tentang sumber-sumber dana bank ya, pengertiannya ini biar paling tidak membuka cakrawala berpikir kita ya, bagaimana dana bank itu nanti diperoleh ya. Sebelum itu ya, yang perlu dipahami bahwa bank membutuhkan dana untuk modal kerja dan membiayai operasionalnya. Ya, jadi bank itu agar bisa berjalan ya, agar bisa wujud ya, bank itu butuh modal ya untuk kerja maupun seluruh operasionalnya. Oke, itu yang kita pahami di awal. Kemudian yang kedua, bank mengumpulkan dana dari masyarakat. Ya. Jadi dari mana dana bank itu diperoleh? Ya. Diperoleh dari masyarakat, ya. Kemudian dikelola oleh bank tersebut untuk menjadi pendapatannya. Jadi pendapatan bank itu adalah berasal dari dana masyarakat, ya, dan membiayai semua aktivitasnya. Jadi seluruh pembiayaan aktivitas perbankan itu dari dana yang diperoleh dari masyarakat kemudian dikelola menjadi pendapatannya. Oke. Kemudian selanjutnya sesuai dengan fungsinya bahwa bank merupakan lembaga intermediari. Maksudnya apa? Dia mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan ke masyarakat lagi ya, dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Oke, gitu ya. Saya kira ini bisa kita pahami ya. Nanti tinggal dan kita sudah familiar ya dengan dunia perbankan. Paling tidak kita mempunyai gambaran ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya, secara umum sumber dana perbankan dibedakan menjadi dana dari mana saja sumbernya ini. Yang pertama dari pihak pertama. Ya, pihak pertama ini adalah maksudnya apa? Sumber yang berasal dari pendanaan sendiri. Itu. Sumbernya yang diperoleh dari pihak pertama atau dari yang punya itu. Terdiri dari modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Jadi ada yang punya namanya pemegang saham, dia nyetorkan modal. Gitu ya. Nanti tinggal perhitungannya eh, berapa dan seterusnya gitu ya. Nanti tinggal di ada prosentasenya nanti sahamnya dia berapa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, cadangan laba bank yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Ya, jadi dia berasal dari cadangan laba. Dalam operasional dia mendapatkan laba, ya, kemudian laba itu tidak semuanya dibagikan. Gitu. Ya, ada yang dibagikan dalam bentuk dividen, tapi ada juga yang tidak. Ya, cadangannya yang tidak dibagi. Kemudian disiapkan untuk mengantisipasi perolehan laba tahun mendatang. Tuh, ya, jadi ada cadangan laba bank yang tidak dibagi. Kemudian ada yang ketiga adalah laba ditahan. Ya, jadi ada laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham pada tahun yang bersangkutan. Ada yang seperti itu. Ya, keuntungan dari penggunaan sumber dana sendiri adalah bank tidak dibebani biaya dana atau kewajiban bayar bunga dan atau bagi hasil. Oke ya. Jadi semuanya nanti akan masuk kepada pemiliknya pihak pertama, gitu ya. Kenapa? Karena memang modalnya dari yang punya bank itu sendiri. Jadi tidak punya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oke ya. Itu. Selanjutnya
dari mana? Yang kedua adalah dari pihak kedua. Ya. Dari mana? Dari pinjaman atau pembiayaan lembaga lain atau menerbitkan surat berharga. Jadi dari pihak kedua itu maksudnya yang mendirikan bank itu dia bisa pinjam, ya, dari lembaga yang lain, bisa dari perbankan yang lain atau dari perorangan yang lain dengan menerbitkan surat berharga. Ya. Jadi dia menerbitkan surat-surat yang menunjukkan dia bukti kepemilikannya. Oke, dana ini diperoleh dari mana? Fasilitas likuiditas intrahari ya bagi umum baik konvensional dan syariah. Jadi bila bank mengalami kesulitan pendanaan dapat mengajukan permohonan pendanaan jangka pendek ke BI gitu ya. Dengan syarat modal minimal itu 8%. Jadi kalau dia punya modal minimal 8%, kemudian dalam jangka pendek dia mengalami kesulitan pendanaan bisa mengajukan fasilitas. Namanya tadi likuiditas intrahari. Oke. Jadi ke Bank Indonesia. Yang kedua, bisa ke pasar uang antar bank atau interbank call money market gitu ya. Jadi untuk memenuhi transaksi jangka pendek, bank melakukan pinjam meminjam dana dari satu bank ke bank yang lain. Boleh. Jadi dari bank ini ya nanti pinjam ke perbankan yang lain yang memang lebih likuiditasnya lebih bagus ya. Jadi dia masih mempunyai dana yang bisa digulirkan. Ya. Dengan cara apa? Bank bisa menerbitkan atau menjual surat berharga seperti sertifikat BI, boleh. Ya. Repurchase agreement, jadi ada semacam kesepakatan kepemilikan, boleh. Ya. Kemudian ada sertifikat deposito, boleh. Atau negotiable sertifikat deposit. Jadi sertifikat deposito bisa. Jadi itu sebagai apa namanya jaminannya ya. Bank juga dapat memanfaatkan skema yang sama namun dengan prinsip syariah. Kalau syariah berarti sesuai ketentuan syariah ya. Oke. Jadi itu untuk pihak kedua. Selanjutnya dari pihak ketiga ya atau DPK. Jadi sumber pendanaan DPK ini bisa dari perorangan maupun lembaga ya yang menyimpan dana di bank yang bentuknya apa? Giro. Jadi kalau yang di sini siapa ini? Tadi Bu Nurmalita itu punya tabungan, punya giro. Nah, ini dipinjam dulu sebagai sumber pendanaan bank. Tadi ada Mbak Riswana. Nah, itu punya tabungan, punya deposito. Nah, itu sebagai sumber dana dari pihak ketiga. Jadi dana tabungan dari masyarakat bisa atau perusahaan yang menyimpan dana di bank tersebut. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sumber dana bank? Ini ada 3 pihak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Dari siapa? Aina, Pak. Oh, Mbak Aina. Oke, silakan. Tentang deposito, Pak. Oh, Saya belum paham deposito. tentang deposito. Oke, silakan. Ya, deposito itu saya minta terangkan tentang deposito, Pak. Gitu. Misalnya kita punya uang 10 juta gitu kan. Mm-mm. Terus kita depositokan dalam jangka waktu 6 bulan. Mm-mm. Nah, terus itu Kak, itu apakah berbentuk bunga
Mm-mm. Kan itu ada kelebihan uang, misalnya deposito 10 juta, terus 6 bulan kemudian kita dapat 12 juta misalnya gitu kan Pak. Itu bunganya itu berapa persen Pak? Mm-mm. Ya, oke ya. Jadi sebenarnya belum sampai ke situ tadi. Oh belum ya Pak, saya lihat itu tadi ada deposito di bawahnya. Kan di sini kan. Nah, padahal belum ke situ. Tadi Oh gitu maksudnya ya. dari pihak pertama, dua, tiga tadi ada yang mau ditanyakan. Oke, enggak apa-apa, disimpan dulu ya. Iya Pak Nanti ya. biar kita Heeh, anggapi siap. sama-sama. Ada yang lain dari yang ketiga ini. Dari yang sumber-sumber dana bank, ini diperoleh dari pihak pertama, dua, ketiga. Di situ ada produknya lah, itu nanti baru kita jelaskan. Oke, oke, atau kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Iya Pak, lanjut. Baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan di giro. Emang belum kita jelaskan. Ya, oke, giro. Eh, teman-teman mahasiswa, untuk produk giro ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ya. Apa isinya? Salah satunya adalah giro adalah salah satu bentuk simpanan. Ya, di mana nasabah bila ingin menarik dananya harus memakai cek. Ya. Bisa cek atau biljet giro. Ya, bisa. Ya, bentuk cek, bentuk biljet, atau sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara transfer antar rekening di bank yang sama. Jadi intinya adalah bisa lewat pemindah bukuan. Bisa cek, bisa biljet, ya. Jadi giro seperti itu. Nanti ada itu kalau diklik contoh giro itu pasti ada itu bentuk-bentuknya seperti apa. Ya, jadi eh, pengertiannya bahwa giro itu tadi adalah bentuk simpanan kita, tetapi menarik dananya tidak boleh langsung, tidak bisa langsung ngambil, tapi memakai ada ceknya, ya, atau bisa cek, bisa biljet, atau sarana perintah lainnya ada nanti dari bank biasanya ini. Kemudian ini ada beberapa cara ya untuk menarik rekening giro. Yang pertama yang tadi cek ya. Cek ini surat perintah bayar tanpa syarat atau cek pada bank di mana nasabah membuka rekening giro. Jadi bentuknya bisa cek. Ya, cek itu nanti ada dari bank itu. Ya, jadi surat perintah bayar tanpa syarat cek itu. Kalau udah ditandatangani ada nominalnya bisa dicairkan. Yaitu perintah bayar untuk membayarkan sejumlah dana kepada orang yang disebutkan di dalam cek atau pemegang cek atau yang memegang cek. Ya, jadi di situ nanti isinya adalah ada nomor ceknya nanti di situ memerintahkan kepada nama di situ misal ada namanya ya nanti mungkin dibuktikan dengan KTP-nya gitu. Jadi memerintahkan ke bank yang membuka cek itu untuk membayarkan sejumlah dana ya, kepada orang yang disebutkan dalam cek atau yang memegang cek. Misal bukan nama orang itu tapi dia memegang boleh ya, tapi nanti kan dicek dilihat itu ya. Oke, itu bentuk cek ya. Jadi nanti di situ ada juga tanggalnya apa namanya dibayarkan tanggal sekian. Itu biasanya ada juga tanggal-tanggalnya dicek itu. Kemudian ditandatangani ada nominalnya juga di situ. Batas waktu pengunjukan dan kadaluarsa cek ya. Batas waktunya maksimal 70 hari sejak tanggal penarikan cek. Ya. Jika sudah diberikan cek tanggalnya misal hari ini berapa ini? 25 ya. 26. 26 berarti 70 hari ke depan ini batas penarikan. Kalau lewat itu berarti cek sudah tidak bisa dicairkan ya atau kadaluarsa. Oke. Ya.
Sedangkan cek akan kadaluarsa sejak 6 bulan berakhirnya waktu pengunjukan, ya. Jadi batas waktunya ada di situ. Jadi cek yang ada itu, yang nanti bentuknya bisa buku biasanya bundle itu ada masa kadaluarsa. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ini tentang cek. Ya. Oke. Selanjutnya biliet, ya, biliet giro atau biasa disebut BG. Ya, sama surat perintah juga bayar kepada bank dari pemilik rekening giro. Nanti kalau punya ATM, itu kan di layar ATM itu kan ada, atau lewat apa ini, HP yang biasanya pakai apa namanya itu, online itu, di situ ada banknya kita, ya, itu di situ kan ada perintah, ada rekening giro, ada rekening tabungan, nah itu di situ nanti tinggal diklik rekening giro. Kalau bentuknya adalah giro, ya, jadi adalah surat perintah bank pada bank dari pemilik untuk memindahkan bukukan uang, ada jumlahnya di situ tertentu, dari rekeningnya kepada rekening penerima. Ya. Rekeningnya nanti disebutkan namanya pada bank yang sama atau yang berbeda. Ya, kalau ya bank yang sama tinggal pindah buku, kalau bank yang berbeda namanya clearing. Gitu. Jadi pemindah bukuan dari bank yang berbeda itu namanya clearing. Kalau pakai BG biasanya kalau pagi itu sore. Kalau masuknya agak siang biasanya masuknya ke rekening itu ke bank berikutnya besok, biasanya begitu. Ya. Jadi kalau saya pernah ini ya begitu clearing. Ya. Biasanya kalau pagi itu siangnya bisa langsung masuk. Tapi kalau kita sudah agak kesiangan, biasanya masuknya besok gitu. Ya. Kemudian syarat berlaku BG tertera nama gironya, BG-nya, nomor serinya ada, ya, ada perintah tanpa bayar, tanpa syarat, ya. Kemudian tertera tempat dan nama banknya, gitu ya. Jadi nama bank dan tempatnya itu ada, ya, di bank apa gitu ya. Jumlah uangnya juga begitu, angka huruf pun harus sama. Memang ini agak beda ya tadi dengan yang giro, lihat itu ada nomor serinya dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk berikutnya adalah tertera nama penerima giro itu, BG-nya, ya. Jadi namanya harus tertera. Ada tanda tangan penarik atau stempelnya ya bila sebuah lembaga ya atau badan hukum atau perusahaan. Oke. Kemudian tempatnya, tempat penarikan di mana, tanggal penarikannya tanggal berapa, nama bank yang akan dilakukan. Oke. Sama, masa berlakunya adalah 70 hari sejak penarikan. Ya. Tanggal penarikan berlaku juga sebagai tanggal efektif bila tanggalnya tidak ditulis. Oke. Jadi masa berlaku dan tanggal berlakunya BG seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tadi yang pertama apa? Giro ya. Yang kedua adalah BG. Yang pertama cek ya. Adalah cek. Kalau cek itu memang mudah, udah langsung itu di situ. BG itu sama sih sebenarnya, cuma di situ ada tanggalnya. Kalau cek ya langsung bisa hari itu, bisa kalau ini sesuai tanggalnya, bisa tanggal mundur dan seterusnya kalau BG. Kemudian yang ketiga adalah corporate internet banking. Ya, internet banking yang tadi saya sebutkan juga. Ya. Ini sebagai solusi yang menyeluruh, ya, memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Ya, jadi di situ kan disebutkan rekening giro melakukan transaksi apa bisa lewat internet banking. Ya, saya kira semuanya pakai ya. Ya.
Internet banking. Biasa ya, sudah ya. Bank-bank sekarang sudah hampir semuanya sudah pakai itu. Ya. Oke. Terutama yang besar, BCA, Mandiri, kemudian BRI itu hampir semuanya sudah. Danamon bisa juga pakai. Danamon juga pakai internet banking. BPD juga pakai. BPD juga sekarang sudah ya. Ya. BPD juga sudah. Oke, hampir semuanya lah ya. Memang mungkin yang BPR itu mungkin ya, belum. Oke. Dengan menggunakan corporate internet banking dapat menghemat waktu. Oke, dari sini aja sambil kuliah juga bisa kan transfer, nggak usah kemana-mana. Itu ya. Mungkin ada biaya transaksinya paling itu ya. Kalau yang di luar itu, di luar bank biasanya. Dan sumber daya khususnya untuk transaksi yang rutin. Kalau kita rutin kita nggak usah bolak-balik ya, ke bank dan seterusnya. Tinggal ke ATM nggak usah. Tapi tinggal transaksi dari tempat kita berada. Pas di kerjaan ya bisa dari sana. Ya, waktunya anak ngirimi gitu ya. Waktunya bayar apa? Kuliah ya. Nah, ini tinggal transfer saja. Kalau di STI ada gitu nggak? Ada nomor rekeningnya kan? Ada, Ada Pak. Pak. Bisa ya, lewat internet banking kan bisa. Ya, oke.